terbatas menanti sang pengamat. Pertimbangkan ini, segala sesuatu di alam fisik tercipta dari partikel-partikel subatomik seperti elektron. Sesuai sifatnya, partikel-partikel ini ketika eksis sebagai potensi murni berbentuk gelombang saat tidak sedang diamati. Partikel-partikel ini berpotensi menjadi segala sesuatu dan bersifat non-fisik hingga diamati. Partikel-partikel ini eksis di mana-mana dan tidak di mana-mana hingga diamati. Sehingga segala sesuatu di dalam realitas fisik kita eksis sebagai potensi murni. Jika partikel-partikel subatomik bisa eksis di tempat-tempat yang jumlahnya tak terhingga secara serentak, kita pun berpotensi mengalami realitas yang jumlahnya tak terhingga. Dengan kata lain, jika kamu bisa mengimajinasikan sebuah peristiwa masa depan dalam hidup kamu berdasarkan salah satu keinginan pribadi kamu, realitas itu sudah eksis sebagai kemungkinan dalam medan kuantum, menunggu diamati oleh kamu. Jika pikiran kamu mampu mempengaruhi kemunculan elektron, maka secara teoritis itu pun mampu mempengaruhi munculnya kemungkinan apapun. Ini berarti medan kuantum mengandung sebuah realitas di mana kamu sehat, sejahtera, dan bahagia serta memiliki semua kualitas dan kemampuan dari diri idaman yang kamu harapkan dalam pikiran. Pada video-video kita berikutnya, kamu akan tahu bahwa dengan perhatian penuh, penerapan pengetahuan baru secara tulus, dan upaya tekun setiap hari, kamu akan mampu menggunakan pikiran kamu sebagai pengamat untuk meruntuhkan partikel-partikel kuantum dan mengorganisasikan gelombang-gelombang probabilitas subatomik ke dalam peristiwa fisik yang kamu inginkan, yang disebut pengalaman dalam hidup kamu. Seperti tanah liat, energi dari kemungkinan tak terbatas ini dibentuk oleh kesadaran pikiran kamu. Dan jika semua materi tercipta dari energi, masuk akal bahwa kesadaran atau pikiran dan energi atau materi menurut model kuantum berhubungan sangat erat. Pikiran dan materi sangat berkaitan. Kesadaran atau pikiran kita memiliki efek terhadap energi atau materi. Karena kesadaran kita adalah energi dan energi memiliki kesadaran, kita cukup berdaya untuk mempengaruhi materi. Karena di tingkat paling dasar kita adalah energi yang memiliki kesadaran. Kita adalah materi yang memiliki perhatian penuh, mindful matter. Dalam model kuantum, semesta fisik adalah medan informasi imaterial yang saling terkoneksi dan menyatu, yang secara potensial mengandung segala sesuatu, namun secara fisik bukanlah apa-apa. Semesta kuantum hanya menunggu seorang pengamat yang sadar, kamu atau saya, untuk datang dan mempengaruhi energi dalam bentuk materi potensial dengan menggunakan pikiran dan kesadaran, atau yang keduanya adalah energi, untuk membuat gelombang-gelombang probabilitas energetik terpadu menjadi materi fisik. Sebagaimana gelombang kemungkinan dari elektron mewujud sebagai partikel dalam sebuah peristiwa sesaat tertentu, kita sebagai pengamat menyebabkan sebuah partikel atau kelompok partikel mewujudkan pengalaman fisik dalam bentuk peristiwa kehidupan kita. Penting dipahami bagaimana kita bisa menyebabkan sebuah efek atau menciptakan sebuah perubahan dalam hidup kita. Ketika kita belajar mempertajam keahlian kita dalam mengamati untuk mempengaruhi takdir kita, berarti kita sedang membentuk kehidupan ideal kita. Kita terkoneksi dengan segala sesuatu di medan kuantum. Seperti segala sesuatu di alam semesta, kita terkoneksi dengan lautan informasi di dalam sebuah dimensi di luar ruang dan waktu fisik.
Kita tak perlu menyentuh atau bahkan berdekatan dengan elemen fisik apapun di dalam medan kuantum tersebut untuk mempengaruhi atau terpengaruh oleh elemen tersebut. Tubuh fisik adalah pola-pola energi dan informasi yang terorganisir, menyatu dengan semua yang ada di dalam medan kuantum. Kamu seperti semua orang memancarkan sebuah pola atau ciri khas energi. Dalam faktanya, semua yang material selalu memancarkan pola-pola energi tertentu. Dan energi ini membawa informasi. Kondisi pikiran kita yang berfluktuasi secara sadar atau tak sadar mengubah ciri khas tersebut setiap momen. Karena kita lebih dari sekedar tubuh fisik. Kita adalah kesadaran yang menggunakan tubuh dan otak untuk mengekspresikan level-level pikiran yang berbeda. Cara lain untuk melihat bagaimana manusia dan medan kuantum terkoneksi adalah melalui konsep keterikatan kuantum atau quantum entanglement atau koneksi non-lokal kuantum, quantum non-local connection. Pada dasarnya, segera setelah dua partikel dihubungkan dengan cara tertentu, keduanya akan selalu terikat bersama melampaui ruang dan waktu. Akibatnya, apapun yang dialami oleh satu partikel juga akan dialami oleh partikel pasangannya meskipun keduanya terpisah jauh. Ini artinya karena kita juga terbentuk dari partikel, kita semua secara implisit terkoneksi melampaui ruang dan waktu. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain juga kita lakukan terhadap diri sendiri. Pikirkan implikasi dari hal ini. Jika kamu mampu memahami konsep ini, maka kamu pasti setuju bahwa kamu yang eksis di masa depan sudah terkoneksi dengan kamu di masa sekarang, di dalam dimensi yang melampaui ruang dan waktu ini. Jangan berkerut kening dulu. Di akhir dari keseluruhan video-video kita nantinya tentang program ulang pikiran, ide ini mungkin akan terlihat normal bagi kamu.